Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, amin ya robbal alamin. Tak doakan semoga kawan-kawan semuanya sukses selalu di perantauan. Hari ini kita bakal membahas beberapa informasi buat kalian semuanya. Informasi yang pertama yaitu tentang kesehatan di negara Hong Kong. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali informasi yang aku baca bahwa ada guru di sebuah sekolah dan juga beberapa murid iki mengalami penyakit influenza dan iki menyerang beberapa murid. Apakah di antara murid-murid tersebut itu ada CC Indo? Jika ada, kan kawan untuk hati-hati dan tolong jaga kesehatannya. Jangan lupa konsumsi madu sesering mungkin, kemudian minum air putih yang banyak ya kan kawan. Oke, ini informasi yang pertama, kemudian kita beralih informasi yang kedua. Jadi informasi kedua ini mengenai kasus meninggalnya jagaan, yaitu berupa nenek yang umurnya 60 tahun yang bertempat tinggal di Wong Tai Sin Estate, tepatnya di Long Hai House. Iki meninggal dunia kemarin jam 11.50-an pagi kan kawan. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah nenek iki mau masak, mungkin mau bikin sarapan, tetapi dia iki mungkin lupa mematikan kompor sehingga iki akhirnya terjadilah kebakaran. Apakah ketika dia membuka gas, kemudian di situ ada barang yang mudah terbakar sehingga dia terlalu lama tidak mematikan, mungkin dia lupa atau dia iki nggak mendengar, alhasil ya kuwi dia lupa mematikan sehingga terjadilah kebakaran. Dan kemudian ketika terjadi kebakaran ini kan di rumah sendiri mbak, di rumah sendiri, alhasil nggak ada yang mengetahui, nggak ada yang menelpon pihak pemadam kebakaran dan juga pihak ambulan, alhasil iki lambat sekali ditangani. Nah ketika petugas datang ke tempat kejadian, ke tempat nenek ini sudah ditemukan dalam keadaan lemes karena terlalu banyak menghirup karbon dioksida. Karbon dioksida iki kalau terlalu banyak iki bisa menimbulkan penyakit dan bahkan iki bisa mematikan manusia kan kawan, karena karbon dioksida itu kan untuk dikeluarkan kotoran, tapi ketika dihirup iki bisa membahayakan kesehatan si manusianya ini. Nah karena nenek iki terlalu banyak menghirup karbon dioksida bukan O2, alhasil dia iki lemas, kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah kemudian jam 11 lebih iki dinyatakan meninggal dunia karena faktor kena asap dari kebakaran tadi kan kawan. Nah anaknya kemana? Anaknya tentu tidak di situ. Dipastikan si nenek iki dalam keadaan sehat, bisa jalan, bisa kerja, mungkin pendengarannya mungkin pikun kan kawan, sehingga ketika dia pendengarannya agak terganggu kemudian pikun, alhasil ketika dia masak dia ini lupa mematikan kompor sehingga terjadilah kebakaran di flatnya tersebut. Nah, kenapa nggak ada pengganti sih? Karena dia kan ada CC dan CC-nya iki berasal dari Indonesia yang pulang kampung itu hari kan kawan. Jadi Mbak iki sebenarnya ada CC berasal dari Indonesia, tapi CC-nya iki sedang cuti atau pulang kampung atau mudik. Tapi karena Mbak iki yo istilahnya adalah masih bisa ngapa-ngapain, masih bisa jalan, cuman mungkin karena pikun aja dia tidak mencari CC pengganti sementara. Alhasil terjadilah sebuah kecelakaan ini. Jadi iki sebagai peringatan ya buat mbak-mbak semuanya, jika seandainya sampai cuti sementara ke kampung halaman, tolong iki kasih tahu ke anak majikan sampean untuk mengambil CC sementara sebagai pengganti ketika sampean cuti, karena takutnya terjadi hal-hal seperti ini. Takutnya mbah sampean semaput atau mungkin lagi masak dia lupa mematikan.
Nah, ketika dia lupa mematikan, di situ nggak ada orang, akhirnya terlambatlah para petugas mengetahui kalau di situ terjadinya sebuah kebakaran akibat Mbak tadi lupa mematikan gas tadi. Nah, untuk kasus ini sebagai peringatan juga bahwa betapa pentingnya setiap satu rumah majikan jika ada anak kecil, mungkin ada anak-anak atau ada mbah yang udah tua banget. Ini penting sekali yang namanya ada CC di dalamnya. Mbahku kui gampang pikun dua-duanya kan kawan. Tetapi nggak mengambil CC. Pernah nih sampai pancinya dia iki sampai kebakaran. Karena aku kan kerjanya di anaknya dia ya. Nah, di Mevu aku juga ada mbah lanang sama mbah perempuan. Ya seperti itu kan kawan. Mereka kalau mau apa? Mau goreng telur atau mungkin mau rebus panci, iku sampai lupa kan karena matikan. Bahkan sampai pernah nih gosong semuanya atas-atasnya. Bahkan sampai pancinya wajan teflon ini sampai rusak kan kawan. Karena apa? Lupa. Padahal dua orang kan kawan. Apalagi cuma satu orang aja dan nggak ada orang. Ya, akhirnya terjadilah kebakaran dan sampai meninggal dunia. Iki buat pelajaran. Oke, kita bahas sebuah informasi yang kedua. Semoga mbaknya nggak ditelepon oleh majikannya untuk segera pulang kembali ke negara Hong Kong karena mbah jagaannya ki meninggal dunia. Biasa nih kalau ada jagaan kita yang meninggal dunia ki biasanya majikan menyuruh Anda cepat-cepat pulang ke Hong Kong untuk yaitu dikabarin, kemudian untuk melihat yang terakhir majikan Anda, biasanya seperti itu kan kawan. Jadi sama diajukan liburnya untuk pulang atau kembali lagi ke negara Hong Kong melihat pemakaman jagaan Anda kan kawan, biasanya seperti itu. Nah, Saman pasti penasaran kan video depan tadi. Nah, video depan tadi terjadi di Mongkok kan kawan. Nah, pada waktu itu sekitaran jam 9.30-an malam, iki polisi sedang melakukan patroli di daerah Mongkok kan kawan. Kemudian patroli itu tidak hanya penjalan kaki tapi juga mobil-mobil yang sedang menunggu lampu. Nah, polisi iki mencurigai ada di dalam mobil iki satu cewek yang umurnya 24 tahun, ya cowok iki umurnya 22 tahun. Dicurigai mereka ki membawa barang haram atau narkoba atau serbuk-serbuk yang berbahaya. Karena memang tujuannya patroli ini selain untuk ngecek identitas, mungkin mereka ada yang US, mereka juga patroli tentang barang-barang haram tersebut. Maka polisi ini melihat mobil itu ada dua orang, kemudian mereka ini mendatangi mobil dua orang tadi. Nah, ketika mobil didatangi oleh polisi, secara otomatis si yang nyopir tadi, laki-laki tadi umurnya 22 tahun, iki langsung tancap gas kan kawan. Mau maju, iki tapi depannya ada mobil, mau ke belakang ada mobil lagi, secara otomatis dia maju nabrak mobil depan, dia mundur nabrak mobil yang ke depan karena dia mau melarikan diri tadi. Karena ketika dia ki mau mundur maju nggak bisa, hasil polisi ki yang tadinya iki biasa apa cuman mencurigai karena terjadinya kasus melarikan diri tadi, alhasil polisi langsung segera mengerumuni mobil itu kemudian melakukan pemecahan kaca mobil memakai tongkatnya mereka, tak tak tak, kemudian menyuruh si dua orang ini untuk keluar. Nah, yang laki-laki umur 22 tahun iki memberontak kan kawan, tidak mau diperiksa. Tetapi polisi tetap menekan untuk dilakukan pemeriksaan dan jangan memberontak. Setelah mereka diam, diperiksalah mobil tersebut dan di situ terdapatlah sebanyak 34 rokok elektronik yang ternyata di dalamnya ada kokain ini. Jadi ada 3 tuntutan yang diberikan polisi kepada
pengendara mobil tersebut. Pertama adalah yang laki-laki itu tidak memiliki izin mengemudi, jadi tidak punya SIM. Kemudian yang kedua adalah memiliki barang yang berbahaya berupa kokain tadi. Kemudian yang ketiga adalah eh mengemudi tanpa SIM, dan ini membahayakan bagi pejalan kaki lainnya. Sampean lihat tadi kan banyak sekali kan orang-orang yang menonton kejadian ini atau tragedi ini. Jadi iki lucu juga sih kalau dilihat oleh orang-orang lokal. Jadi orang lokal juga merasa kepo dengan apa yang terjadi. Nah, ada mbak-mbak iki yang sampai nyebarne berita iki, foto iki, video iki tapi nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kalian semuanya. Sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.